Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang Interim Financial Report. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Novania, Ain, Anissa, Kristina, Al, dan juga Aski. Oke, langsung aja kita masuk ke introduction materinya. Oke, dari sejarah dulu. Nah, Standar Akuntansi Keuangan 3 tentang laporan keuangan interim, selanjutnya disebut PSAK 3, pertama kali disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994, menggantikan PAI 1984 Bab 2 Pasal 8. PSAK 3 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan penomoran dari PSAK 3 menjadi PSAK 234 disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Nah, boleh next. Untuk selanjutnya ada definisi. Laporan keuangan interim adalah dokumen keuangan yang disusun dan diterbitkan pada periode tertentu jika pihak manajemen dan sejumlah pemangku kepentingan memerlukan informasi keuangan dalam waktu-waktu khusus. Sementara laporan keuangan biasanya hanya diproduksi sekali dalam setahun, laporan ini disiapkan dalam rentang waktu yang lebih singkat, biasanya bulanan, triwulanan, atau periode lainnya. Berikut ada contoh laporan keuangan interim diambil dari PT Damai Indah Golf Tbk untuk periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan interim. Yang pertama, memberikan informasi terkini, mendukung pengambilan keputusan, memenuhi persyaratan regulasi, dan mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya ada minimum komponen laporan keuangan interim. Laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Yang kelima, catatan penjelasan tertentu. Selanjutnya ada recognition dan measurement. Kebijakan akuntansi dalam laporan interim harus sama dengan laporan tahunan sebelumnya. Frekuensi pelaporan tahunan, setengah tahunan, atau triwulan tidak boleh mempengaruhi hasil pengukuran laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, pengukuran dalam periode interim dilakukan secara year to date, yaitu dengan mengakumulasi data dari awal tahun hingga periode interim tersebut. Prinsip-prinsip pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban untuk periode interim sama dengan prinsip-prinsip laporan keuangan tahunan. Biaya yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi pada akhir periode interim, misalnya, tidak dapat ditangguhkan dengan dasar bahwa kriteria relevan akan dipenuhi di kemudian hari. Contohnya, jika perusahaan mengeluarkan biaya riset dan pengembangan, tapi belum ada kepastian bahwa hasilnya bisa digunakan sebagai aset, maka biaya itu harus dicatat sebagai beban sekarang, bukan ditunda sampai laporan tahunan. Sebaliknya, liabilitas harus merupakan kewajiban yang ada pada tanggal pelaporan. Contohnya, bonus karyawan yang baru akan dibayarkan di akhir tahun. Tidak boleh diakui sebagai liabilitas dalam laporan interim jika belum menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, pendapatan yang diterima secara tidak teratur, pendapatan musiman diakui pada saat terjadi, tidak diakui lebih awal atau ditunda dalam laporan interim, kecuali sesuai dengan kebijakan tahunan. Nah, biaya yang tidak beraturan, biaya yang terjadi secara tidak merata sepanjang tahun, keuangan hanya boleh diantisipasi atau dicatat lebih awal, atau ditangguhkan, yang yaitu dicatat lebih lambat dalam laporan interim jika dalam laporan tahunan juga memperbolehkannya.
Lalu ada penggunaan estimasi. Laporan keuangan interim lebih banyak menggunakan estimasi dibandingkan laporan tahunan karena data yang tersedia belum lengkap dan tidak semua transaksi telah terjadi. Selanjutnya, ada materiality dan disclosure requirements. Nah, materialitas dalam laporan keuangan interim eh, yaitu dinilai berdasarkan periode interim itu sendiri, bukan hanya terdapat laporan keuangan tahunan. Artinya, suatu informasi yang mungkin dianggap tidak material dalam laporan tahunan bisa menjadi material dalam laporan interim karena pengaruhnya terhadap keputusan pengguna laporan. Selanjutnya, persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan interim itu harus mengungkapkan informasi yang cukup agar pengguna dapat memahami perubahan signifikan dalam posisi keuangan dan kinerja perusahaan dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa hal penting yang harus diungkapkan antara lain ada perubahan signifikan dalam posisi keuangan, misalnya peningkatan atau penurunan besar dalam aset, kewajiban, atau ekuitas yang tidak terjadi secara normal. Lalu ada dampak musiman atau siklus bisnis. Nah, jika bisnis memiliki pola musiman, seperti bisnis retail yang meningkat saat liburan, nah laporan interim ini harus menjelaskan bagaimana siklus tersebut mempengaruhi keuangan perusahaan. Lalu ada item luar biasa atau tidak biasa. Nah, termasuk kejadian tak terduga seperti bencana alam, penutupan pabrik, restrukturisasi perusahaan, atau perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi. Lalu perubahan dalam estimasi akuntansi. Nah, jika ada perusahaan dalam estimasi seperti depresiasi aset atau provisi kerugian piutang, nah perusahaan ini harus mengungkapkan dampaknya terhadap laporan keuangan interim. Lalu yang terakhir itu ada kontingensi dan transaksi pihak berelasi. Jika ada kewajiban kontingensi yang dapat berdampak besar atau transaksi signifikan dengan pihak berelasi, informasi ini harus diungkapkan untuk menjaga transparansi. Selanjutnya ada case study. Misalnya, PT Solusi Media membuat proyeksi laba sebelum pajak yang dihasilkan tiap kuartalnya selama tahun 2020. Tarif pajak yang berlaku saat ini adalah 22% karena sejak tahun 2014, PT Solusi Media telah dikukuhkan sebagai perusahaan besar dengan pendapatan bruto di atas 50 miliar. Kuartalnya ada kuartal 1, 2, 3, 4 dengan kuartal 1 50 juta, kuartal 2 80 juta, kuartal 3 150 juta, dan kuartal 4 80 juta. Pertanyaannya, tentukan proyeksi perhitungan beban laba dan berikan penjelasannya. Ini adalah jawaban dari study case-nya untuk perhitungannya. Dan ini penjelasannya. Jadi pada kuartal pertama, PT Solusi Media memiliki laba sebelum pajak sebesar 50 miliar dalam setahun. PT Majapahit diproyeksi menghasilkan laba sebesar 200 miliar atau 50 miliar dikali 4/1 dengan tarif pajak 22%, maka PT Solusi Media memiliki proyeksi beban pajak sebesar 44 miliar untuk tahun 2024. Hal ini berarti tiap kuartalnya PT Solusi Media menanggung beban pajak sebesar 11 miliar atau 44 miliar dikali 1/4 kuartal. Pada kuartal kedua, PT Solusi Media membukukan laba sebesar 80 miliar. Jika diakumulasikan dengan kuartal sebelumnya, total laba PT Majapahit menjadi 130 miliar. Laba tersebut apabila disetahunkan menjadi 260 miliar atau 130 miliar dikali 4/2. Dengan tarif pajak 22%, beban pajak penghasilan untuk tahun 2020 yang baru menjadi 57,2 miliar. Beban pajak untuk kedua kuartal menjadi 28,6 miliar atau setara dengan 57,2 miliar dikali 2/4 kuartal. Dikarenakan pada kuartal pertama, PT Solusi Media sudah mengakui beban pajak sebesar 11 miliar, maka beban pajak untuk kuartal kedua adalah sisanya sebesar 17,6 miliar. Baik, selanjutnya kita menjelaskan tentang pada kuartal ketiga, PT Solusi Media membukukan laba sekitar 150 miliar rupiah. Jika diakumulasikan dengan dua kuartal sebelumnya, total labanya menjadi 280 miliar rupiah. Apabila ditarifkan
difraksikan untuk setahun, maka total laba tahunan PT Solusi Media menjadi 373,3 miliar. Dengan tarif pajak 22%, maka beban pajak penghasilan tahunan yang baru menjadi 82,13 miliar, beban pajak untuk 3 kuartal menjadi 61,6 miliar rupiah. Dikarenakan PT Solusi Media sudah mengakui beban pajak dan kuartal pertama dan kuartal kedua dengan total 28,6 miliar, maka beban pajak untuk kuartal ketiga adalah sisanya sebesar 27,5 miliar. Yang terakhir, pada kuartal terakhir, PT Solusi Media membukukan laba sebelum pajak sekitar 80 miliar rupiah. Jika diakumulasikan dengan 3 kuartal sebelumnya, maka total laba PT Solusi Media untuk setahun adalah 360 miliar. Nilai ini bukan lagi merupakan fraksi namun sudah menggambarkan laba aktual untuk tahun 2020. Dengan tarif pajak 22%, beban pajak penghasilan untuk tahun 2020 adalah 79,2 miliar rupiah. Beban pajak yang diakui PT Majapahit untuk kuartal terakhir adalah 14,3 miliar rupiah. Dan beban pajak 74,8 miliar sudah diakui pada kuartal pertama 11 miliar rupiah, kuartal kedua 16, miliar rupiah, dan kuartal ketiga 33 miliar rupiah. Boleh next. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah laporan keuangan interim adalah alat penting yang memberikan gambaran singkat kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Perbedaannya dengan laporan keuangan tahunan terletak pada cakupan periode, kedalaman informasi, dan tingkat ketepatan waktu. Sejumlah pihak seperti investor, manajemen perusahaan, kreditor, dan regulator memerlukan laporan interim untuk pengambilan keputusan yang lebih responsif. Meskipun tidak diwajibkan untuk diaudit, penting untuk mempertimbangkan bahwa audit terhadap laporan interim dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas informasi yang disajikan. Sebagai saran, perusahaan perlu mempertimbangkan peninjauan yang cermat terhadap laporan interim, meskipun tidak ada kewajiban untuk audit, guna menjamin akurasi informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.